Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya lanjutkan ya. Nah, selain daripada teologi atau ajaran-ajaran iman dari Martin Luther, itu dari zaman dulu hingga sekarang juga itu juga ada ajaran-ajaran iman dari Calvin, yaitu nama lengkapnya itu John Calvin ya. Nah itu John Calvin itu juga satu teman sahabat baik dari Martin Luther, sehingga akhirnya Martin Luther dan John Calvin pun akhirnya pecah gitu ya, karena tidak sepaham dengan pengajaran atau teologi imannya gitu ya. Nah, jadi di dalam pengajaran iman Calvin itu dikenal sebagai ajaran predestinasi ya. Nah, arti predestinasi ini yaitu bahwa orang itu selamat atau tidak itu dipilih oleh Allah. Jadi atau ditentukan oleh Allah ya. Jadi orang itu dipilih Allah. Nah, paham seperti itu ya, saya renungkan juga. Saya baca Alkitab, terus sekilas tuh kayaknya benar gitu. Sekilas tuh memang sepertinya benar gitu. Tapi setelah saya renungkan lagi dengan secara mendalam ya, ternyata teologi dari Calvin itu atau ajaran paham pengajaran iman dari Calvin itu ternyata salah gitu. Ternyata salah saya dalami ya, dan nggak tepat gitu. Sebab manusia itu tuh diberi kebebasan oleh Allah ya. Nah, kalau contoh yang dimaksud dengan dipilih itu adalah bukan dipilih dalam arti kata hal keselamatan, tetapi yang diceritakan di dalam Alkitab itu adalah memang bangsa Yahudi itu memang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk Allah dalam menyelamatkan umat manusia gitu. Jadi bangsa Yahudi itu dipilih oleh Allah sebagai turunnya firman ya, dan turunnya juru selamat. Yesus sendiri kan juga dari bangsa Yahudi gitu. Nah, seperti Yesus juga pernah berkata bahwa aku diutus untuk bangsa Israel ya, kurang lebih seperti itu dah ya. Nah, jadi di situ bangsa Yahudi itu dipilih oleh Allah sebagai perantara firman-firman Tuhan, turun-turunnya firman Tuhan, dan lahirnya juru selamat atau Mesias. Jadi jelas kalau itu dikaitkan dengan tentang keselamatan ya, atau orang yang tidak selamat, itu bukan Allah yang memilih gitu, kamu selamat, kamu enggak, kamu selamat, kamu enggak, bukan seperti itu gitu ya. Jadi jangan salah persepsi gitu. Nah, lalu kalau teologinya Calvin itu seperti itu ya, nah lalu Adam dan Hawa itu berarti Allah dong yang bikin gitu. Allah dong yang merencanakan bahwa Adam dan Hawa itu nantinya akan dibuat makan buah terlarang. Nah, lalu juga tentang hal-hal yang lain. Jadi itu jelas teologi yang salah gitu. Ya. Nah, terus kalau memang teologi Calvin seperti itu, lah terus Allah ini apa kurang kerjaan gitu, mengutus putranya itu datang ke dunia untuk disiksa, dihajar sampai seperti itu ya kan, sampai hingga mati di kayu salib gitu. Nah, jadi pemahaman Calvin itu seperti itu ya, bisa dikatakan Allah itu menipu dirinya sendiri gitu. Jadi paham seperti itu kalau setelah saya renungkan itu ternyata salah besar ya. Nah, jadi bagi saya
seperti yang pernah saya pelajari ya dalam teologi Katolik dan teologi Protestan dan teologi Calvin ya, dan mengacu dengan apa yang ada di dalam kisah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Teologi Protestan dan teologi Calvin itu nggak cocok, banyak pertentangannya ya, dengan apa yang dikisahkan di dalam seluruh isi Alkitab itu, dan juga karena bertentangan juga dengan sifat Allah itu yang maha kasih gitu ya. Jadi masalah keselamatan itu bukan Allah yang memilih orang atau yang menentukan orang, tidak ya, seperti yang sudah saya bahas di atas itu, yaitu Allah itu maha kasih untuk semua orang, kepada semua orang. Dia sudah mengulurkan tangannya untuk berdamai kepada setiap manusia, tetapi manusia sendiri yang menolak gitu ya. Nah, ada yang menolak, ada yang mengabaikan ya, tapi juga ada yang menyambut uluran tangan Allah itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu tentang Roh Kudus ya. Siapa yang dimaksud Roh Kudus itu oleh Yesus itu? Roh Kudus itu adalah Roh Allah gitu ya. Jadi pada saat Yesus itu dibaptis ya, itu pun juga Roh Allah itu turun di atas Yesus ya, seperti burung merpati yang diceritakan di dalam saat Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya kan. Nah, lalu Roh Kudus itu juga bukan hanya ada di dalam diri Yesus aja gitu loh. Nah, jadi bukan hanya Yesus aja yang ada di dalam itu ada Roh Kudus, tetapi ada banyak gitu orang-orang lain itu yang juga penuh Roh Kudus di dalam tubuhnya, di dalam dirinya ya. Nah, contohnya kita lihat di dalam Alkitab ya. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu ya. Ya, tentang Roh Kudus itu. Nah, jadi Yesus pada saat Yesus itu menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu, ya, Yesus dikatakan itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, itu namanya. Nah, itu akhirnya Tuhan mengatakan apa? Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, itu ada di dalam Lukas 12 ayat 10. Lalu di dalam Matius 12 ayat 32, itu juga dikatakan apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus ya, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun juga tidak. Lalu di Markus 3, ya, di Markus 3 juga dikatakan ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, lalu jadi seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya Yesus saja yang menerima Roh Kudus di dalam Yesus, ya. Nah, coba kita perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 35, ya. Pada saat malaikat Allah itu datang kepada Bunda Maria, ya. Malaikat Allah itu berkata kepada Bunda Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, gitu loh. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi, Roh Kudus itu juga turun atas Bunda Maria. Nah, lalu selanjutnya, kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 40, ya. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet, ya. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, jadi Maria itu memberi salam kepada Elisabet,
Ya kan? Salam Elizabeth. Nah, pada saat Elizabeth itu menerima salam dari Bunda Maria, itu melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Rahimnya ini rahimnya Elizabeth, karena pada saat itu Elizabeth itu pun juga sedang mengandung. Gitu. Nah, Elizabeth pun juga penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, jadi Elizabeth dan Bunda Maria. Ya, toh? Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, jadi Elizabeth itu yang penuh dengan Roh Kudus, itu mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, jadi ada dua di sini, yaitu diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahimmu itu adalah Yesus itu. Gitu. Dan yang satunya adalah Bunda Maria sendiri. Nah, sekarang, kalau ada orang atau gembala yang menghujat atau mengolok-olok Bunda Maria yang adalah Bunda Allah, ya. Nah, itu di situ dikatakan selanjutnya, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, jadi kalau ada orang yang menghujat Bunda Maria, mengolok-olok Bunda Maria, itu tuh mengolok-olok Roh Kudus, gitu. Nah, jadi hati-hati, ya. Jadi itu juga sama dengan mengolok-olok Roh Kudus, gitu. Jadi bukan hanya pada saat Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang itu aja, ya. Jadi yang ada Roh Kudus itu juga Bunda Maria, juga Elizabeth, gitu. Nah, lalu selanjutnya ya. Sebab sesungguhnya ketika salamku sampai pada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, lalu Bunda Maria menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Gitu. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Nah, ya jelas bahagia Bunda Maria. Yang dia itu yang dipilih oleh Allah sebagai bait Allah yang hidup. Gitu. Nah, dan dia itu penuh dengan Roh Kudus, ya, otomatis itu wanita yang paling berbahagia di antara semua wanita. Gitu. Nah, kalau kita menghujat wanita yang paling berbahagia di seluruh dunia ini yang penuh dengan Roh Kudus, ya celaka. Gitu loh. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran gembala-gembala yang nggak tahu gembala itu memang nggak ngerti Alkitab, atau memang ngerti tapi dipelintir gitu. Nah, itu tidak lebih adalah tidak lain adalah apa? Yaitu gembala-gembala yang diibaratkan Tuhan itu ya serigala berbulu domba. Hati-hati, kamu disesatkan. Nah, lalu selanjutnya, ya. Lalu di dalam Yohanes 20 ayat 21, ya. Pada saat Yesus sudah bangkit dari kubur, ya. Yesus mendatangi para muridnya. Lalu Yesus mengucapkan salam. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, lalu yang selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, Yesus itu mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi para murid-muridnya Yesus itu juga di dalamnya itu ada Roh Kudus. Nah, artinya di dalam perjalanan dia mengajar iman dan moral itu di dalam setelah Yesus naik ke surga, itu ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, demikian juga setelah itu diganti oleh pengganti-penggantinya. Yang dalam hal ini diketuai oleh Santo Petrus. Itu pun juga otomatis Roh Kudus itu juga ada di dalam penggantinya. Terus turun, terus sampai penggantinya, sampai Paus Benediktus sekarang ini. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang yang menghujat Paus,
itu ya sama aja menghujat Roh Kudus, gitu loh. Kalau orang yang tidak mau mengikuti ajaran Bapak Paus yang adalah Bapak Gereja, yang ajarannya adalah dari para rasul, ya, yang memegang kunci kerajaan surga. Nah, itu pun juga sesat, melenceng ajarannya. Jadi itu hati-hati. Jadi di sini saya memang banyak sekali menggunakan kata hati-hati. Memang benar-benar harus hati-hati kamu, gitu, ya. Nah, jadi banyak gembala-gembala itu memang ajarannya ada kebenaran, tapi juga ada yang bertentangan. Nah, kalau Roh Kudus itu saling bertentangan nggak mungkin, gitu loh. Nah, masa jeruk kok makan jeruk? Ini sudah nggak mungkin. Jadi kalau sama-sama Roh Kudus itu pasti selaras, nggak mungkin bertentangan. Itu udah pasti. Gitu. Nah, jadi, apa yang ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 36, ya, sekali lagi saya katakan bahwa barang siapa percaya kepada anak, gitu, dia memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Jadi itu sama aja diibaratkan buta, nggak tahu, nggak melihat hidup, artinya juga celaka, gitu loh. Nah, itu juga dipertegas di dalam kelanjutannya, yaitu melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, bahaya kan, gitu loh. Nah, makanya perhatikan itu ajaran-ajaran gembalamu yang di gerejamu itu, gitu loh. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua ini, ya, semoga kita semua ini adalah sebagai perumpamaan dari Yesus, yaitu benih yang ditabur di tanah yang baik, ya, oleh Tuhan, sehingga kita dapat berbuah itu dengan banyak. Nah, jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran oleh gembala-gembala di luar gereja Katolik, ya. Di sini saya tidak semata-mata memuji-muji gereja Katolik, tidak, atau memuji-muji ajarannya semata-mata, itu tidak, atau hendak menyepelekan gereja dan ajaran-ajaran agama Kristen yang lain, itu tidak, yang di luar gereja Katolik, gitu. Tetapi semua itu semata-mata oleh karena kebenaran itu sendiri, gitu. Yang mana kebenaran itu bukan menurut kebenaran pribadi saya pribadi, ya, tetapi kebenaran menurut firman Tuhan. Nah, dan semua itu bukan saya dapat itu dalam waktu yang sekejap, gitu, ya. Dan saya menemukannya itu cukup banyak dan banyak waktu yang saya lalui dengan segala suka dukanya, gitu. Dan di dalam doa, gitu, dalam mendapatkan pencerahan tentang seluruh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus, gitu, ya kan? Nah, sebab ada tertulis juga di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan di berikutnya.